Ya Allah Bapa, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal, di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat menyayangi kami anak-anak-Mu. Pagi hari dan malam hari yang indah ini Bapa, kami siap untuk menikmati roti hidup-Mu, roti yang mengenyangkan roh yang ada di dalam kami. Biarlah firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan saat ini boleh hidup dalam kehidupan kami dan boleh berkarya di dalam kehidupan kami. Pimpin, berkati Pak Paul yang akan menyampaikan firman-Mu agar semakin mengherankan dan firman ini boleh nyata dan boleh didengar oleh segala bangsa. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami, anak-anak-Mu, yang mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ibu Neliana bisa menyalakan mikrofonnya sekarang. Kita akan membaca dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 15. Siap, Pastor. Ya. Pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita dengarkan sejenak firman Tuhan dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyinya. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirman kepada Musa,
sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat makan selama 7 hari? Biarlah dia hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Demikian, Pastor. Ya, Ibu Ana akan membacakan Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 5 ya, dari topik kita dalam minggu ini, yaitu khotbah di bukit ya, berbahagialah. Nah, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ada kata yang sama yang digunakan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang di dalam Matius 5 dan di Perjanjian Lama dalam Septuaginta, itu Perjanjian Lama bahasa Yunani, kata lemah lembut. Kata lemah lembut itu kalau dalam Septuaginta dikata praus, ya. Dan di dalam bahasa Ibraninya, kalau dalam Perjanjian Lama dalam Tanakh Ibrani, ya, Alkitab yang berbahasa Ibrani, dari kata anaf. Anaf ya. Anaf dalam bahasa Ibrani dan praus dalam bahasa Yunani. Nah, ternyata kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu mereka punya kekuasaan, tetapi tidak menggunakan, tidak melampiaskan kekuasaannya. Nah, itu seperti itu pendeskripsian dari kata anaf atau praus. Lalu kita menerjemahkan dengan kata, oh itu berarti lemah lembut, tidak beringasan. Tapi kalau kita lihat dari cerita tentang Musa, Musa disebut orang yang lemah lembut, orang yang lembut hatinya. Nah, saudara, Musa ini waktu muda dia pernah bunuh orang Mesir. Ya, dia pernah bunuh, dia untuk bela orang Israel, saudaranya orang Ibrani, maka dia bunuh orang Israel karena orang Mesir ini menyakiti orang-orang Ibrani. Nah, waktu dalam perjalanannya dia pergi ke tanah Midian, dia juga berkelahi dengan gembala-gembala yang mengganggu anak-anaknya Imam Yitro, ya. Dan di waktu dalam perjalanannya dia selama 40 tahun perjalanan hidupnya dia menyendiri di gurun mengembalakan kambing domba mertuanya. Musa banyak sekali waktu. Bayangin, dia seorang pangeran, dari seorang pangeran Mesir, kemudian dalam 40 hari karirnya berubah jadi penggembala kambing domba. Kebayang nggak tuh kalau Anda bayangkan ya, seorang pangeran di Mesir, pangeran kerajaan, yang dalam 40 hari karirnya berubah jadi penggembala kambing domba. Di dalam 40 tahun hidupnya itu, Tuhan buat dia menyendiri banyak waktu ya untuk merenung, untuk berpikir, untuk dia banyak sekali diam daripada bicara, untuk banyak sekali diam daripada bertindak, untuk banyak sekali menikmati kehadiran sesuatu yang gaib di alam semesta daripada sesuatu yang nyata di muka bumi. 40 tahun, bayangin ya. Waktu itu Musa berumur 40 tahun, dia lari ke padang gurun, ke tempatnya Imam Yitro, dan 40 tahun di sana, ya. Jadi usianya sampai usia 80 tahun tuh. Musa kemudian baru ketemu dengan Yehova Elohim dari semak belukar yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Nah, di dalam masa Musa memimpin Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, ke tanah perjanjian, itu juga 40 tahun lagi. Di situ Musa dihadapkan dengan orang-orang yang bebal dengan mental budak. Orang-orang mental budak itu cemen ya, belagu, beringasan, tapi cemen. Mentalnya minoritas, mentalnya mental tertindas, takut, terintimidasi. Nanti kalau dia ngelihat ada orang lebih lemah dari dia sedikit, dia injak.
Ya, biasanya begitu ya. Ada, saudara ngamatin nggak? Saya tuh sering ngamatin orang gitu ya. Kalau ada orang lebih lemah dari orang tersebut, misalnya si yang ini namanya si Tono gitu ya. Si Tono ini itu teman saya ya. Kalau ada orang lebih lemah dari dia, pasti dibully atau diinjak, ditindas. Itu tuh terjadi di mana-mana ya. Itu membuktikan dia punya mental yang tertindas. Begitu dia ketemu sama yang lebih berat, lebih hebat, lebih besar badannya, wah dia akan unduk-unduk tuh. Wah rasanya dia akan unduk-unduk apa deh, pokoknya bawain sepatunya pun, nyuci sepatunya, nyuci pakaian dalamnya pun mau deh pokoknya. Itu tuh mental-mental tertindas, mental-mental budak. Kalau ngelihat yang lebih lemah dia injak, kalau ngelihat yang lebih kuat dia munduk-munduk. Itu persis ketika orang Israel waktu dibela sama Musa, ya dia gara-gara ditindas sama orang Mesir, dibela sama Musa dipukul. Tapi kemudian orang Israel ini berkelahi sama sesamanya sendiri, dan waktu dilerai sama Musa, Musanya malah dihardik sama orang ini. Itu mental-mental budak, mental-mental tertindas. Mereka ketakutan, tetapi mereka saling menekan sesamanya sendiri. Itu ada di gereja kita ya, itu ada di gereja kita. Ya, sama pendeta, ajar-ajaran, begitu ketemu sama orang luar mayoritas, melembam semua. Begitu di dalam ajar-ajaran. Tapi bukan cuma di gereja kita juga, di keluarga juga begitu kan. Amatin deh, kalian berantem kakak beradik, ya kan? Begitu sama tetangga, mincut dah, takut. Tapi di dalam kalian berantem. Bahkan kalian tega jelek-jelekin kakak sendiri, adik sendiri, istri sendiri, suami sendiri ke tetangga. Itu mental tertindas, mental budak gitu. Itu terjadi, ya. Itu terjadi, dan mental budak itu tidak membuat kita menjadi merendah hati atau anaf atau praus. Praus dalam bahasa Yunani atau anaf ya. Mental budak itu membuat kita itu ya mengeluarkan sifat binatang kita, the animal instinct dalam hidup manusia. Ya, kalau Anda ngamatin ya seekor anjing misalnya kan. Dia tuh kalau dari kecil udah dihajar terus, maka anjing ini akan punya sifat apa? Dia penakut. Tapi kalau ada binatang yang lebih kecil dari dia, wah dia akan barking dengan luar biasa sekali. Begitu binatang yang lebih kecil ini, ada kucing yang lebih kecil, dia berani lawan, wah anjingnya lari, wai. Itu terjadi banyak di antara kita juga begitu ya. Kita kalau sama adik sendiri, kakak sendiri kita nyakot. Begitu sama tetangga, disamperin sama tetangga, wah kita terkencing-kencing. Hati-hati, itu mental budak, saya nggak main-main. Itu mental budak, mental orang-orang yang terintimidasi hidupnya. Saya sudah lama lepas dari itu, puji Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus memulihkan banyak sekali hidup saya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang anaf, orang yang lemah lembut, rendah hati. Ya, lemah lembut itu bukan ngelemer-ngelemer kayak tesi ya. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, tangan melambai. Bukan ya. Kata anaf atau praus itu tidak berarti Anda kalau ngomong itu kayak wayang Kresna Arjuna. Tok 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 tok. Kamu ringan, bulu panjang dengan saking pundi. Enggak gitu. Bahkan orang yang keras kasar dari tentara militer pun bisa disebut anaf. Ingat Musa itu bekas militer ya, dia komandan perang dia dulu. Makanya waktu dia pimpin orang Israel keluar dari Mesir, perang lawan Amalek, jangan bilang, oh itu Yehova Elohim. Yehova Elohim itu bekerja sesuai dengan apa yang ada pada kita. Musa itu punya keahlian perang, dia seorang komandan perang. Dia bekas komandan perang Pangeran Mesir, pasti pendidikannya apa? Perang. Namanya Pangeran Mesir itu nggak dididik jadi seniman. Zaman dulu nggak ada cerita jadi seniman. Pangeran Mesir dididiknya buat perang. Yang namanya pangeran pasti diajar jadi militer. Dan Musa seorang militer. Walaupun 40 di padang gurun, tetap dia punya jiwa militer, saudara. Jadi, walaupun dikatakan lemah lembut, itu seorang militer pun, kalau dasarnya anaf,
Artinya rendah hati. Dia punya kuasa, tetapi dia tidak gunakan kekuasaannya itu, nggak arogan, ya, nggak jumawa, nggak suka menyerang orang. Itu yang namanya anaf. Nah, sorry. Jadi yang namanya anaf itu membuat orang, ya, kelihatannya dia lemah, kelihatannya. Jadi kalau saudara ketemu orang yang begitu, hati-hati, mungkin dia nggak lemah. Saya nggak cerita orang yang lemah, nggak gitu, yang mewek-mewek, yang gelemak gemulai, yang kayak Arjuna gitu, ngelemer-ngelemer, enggak ya, yang kayak wayang Jawa, enggak. Ini lagi cerita sebuah sikap hati, bukan sebuah penampilan luar. Banyak orang Kristen menafsirkan kata lemah lembut ini adalah penampilan luar. Dan saya kasih tahu Anda, penampilan luar menipumu. Tuhan Yesus tidak cerita penampilan luar. Tuhan Yesus tidak pernah khotbah tentang penampilan luar. Yesus selalu cerita sikap hati. Ya, jadi lemah lembut itu sekali lagi bukan kelemar-kelemar kalau ngomong pelan sampai nggak kedengeran gitu ya. Nah, istri saya tuh juga begitu tuh. Waktu pacaran gitu tuh. Kalau ngomong pelan sekali sampai nggak kedengeran. Suara cicak lebih keras daripada suara istri saya. Maaf kata, saya itu sampai takut kentut, saudaraku. Takut lebih keras daripada suara istri saya. Suaranya pelan banget. Suara kalau saya ya susah. Saya ini penginjil jalanan, volumenya sudah dol, saudaraku. Potensiometernya sudah dol kawatnya. Jadi bablas kalau ngomong. Saya ngomong di depan sampai rumah tetangga, sampai Palura dengar suara saya. Jadi kalau saya lagi ngapel istri saya, Palura pasti tahu. Begitu udah lewat jam 11 diusir. Buanterun suaramu. Nah, semuanya diusir, bukan karena takut berzina, bukan, tapi karena buanter banget suaraku itu loh. Sian, tertolak saya. Tapi itulah, lemah lembut itu bukan dari performance. Lemah lembut adalah sikap hatimu. Ketika engkau berkuasa, tapi kau tidak gunakan kekuasaanmu. Ketika kamu tuh bisa tetap mites mati kok, tapi tidak kau lakukan itu. Itu yang namanya anaf. Itu yang namanya praus. Memang itu bahasa aslinya. Ya. Dan Musa dikatakan orang yang lembut hatinya. Artinya apa? Dia bisa berkuasa. Lawang dia pentung batu-batunya keluar air, dia belah lautnya terbelah. Apalagi cuman mau ngocehin si Miriam. Gua kutuk lu jadi katak dalam tempurung. Jadi nggak kodok teot gitu nggak jadi. Ngomel-ngomel mak-mak biasa kan. Sorry ini bukan head speech ya, bukan anti feminisme, bukan. Punya kuasa, tapi belagunya minta ampun, apa ya kan? Tapi kalau tetangga saya waktu tinggal di Jakarta dulu bilangnya begini, pokoknya kalau serempetan di jalan, lu keluar mobil, lu ngamuk dulu, jangan biarkan dia ngamuk dulu. Begitu dia ngomong A, lu bicara 10, dia ngomong 1, lu bicara 1000, biar dia diem. Aduh, saya bilang, tapi dia lakukan di cewek, berani banget kalau diserempet, wah dia ngoceh dulu. Padahal di hati sekali gambreng nangis pulang. Tapi ya begitulah. Katanya di Jakarta begitu ya. Wow, harus galakan kita. Udah salah galak lagi. Nah, itu bukan lemah lembut itu. Udah salah galak lagi. Nah, utang ada orang nagih baik-baik gitu. Utang 100.000 kemarin lagi minjemnya, aduh tolonglah, ini kasihan nih, gitu, ini tanggung nih, kurang sedikit lagi, mau beli kosmetik, tanggung dikit lagi kurang 100.000 nih. Begitu minggu depan ditagih, galakan dia daripada kita yang nagih. Padahal duit cuma 100.000 perak, sampai mules itu mau nagih 100.000. Nah itu banyak ya, itu namanya
Nggak lemah lembut itu. Udah nggak punya power, belagunya minta ampun. Apalagi yang punya power saja disuruh rendah, disuruh jangan gunakan power itu. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Musa. Musa diem. Nggak usah Musa mutukin, nggak usah Musa ngamuk-ngamuk. Tuhan bela dia. Dia punya power, dia bisa gunakan power itu. Perkataannya itu udah kayak Elohim. Kan Musa disebut seperti Elohim kan. Perkataannya itu kalau dia ngomong jadi. Tapi Musa nggak ngomong sepatah kata. Nah ini saya dengar YouTuber saling memaki. Saudaraku, terus saya bilang diem nggak? YouTubers ini kalau kesenggol dikit saling memaki, diem nggak? Diem. Klarifikasi cuma sekali kan sudah diajarin. Klarifikasi itu sekali maksimum 2 kali. Selanjutnya namanya bukan klarifikasi, berantem. Belajarlah kita untuk punya hati yang lemah lembut, yang rendah hati. Mazmur 37 ayat 11 ngomongnya dengan lebih jelas. Orang yang rendah hati mewarisi bumi. Serem ya. Kalau kau mau rendah hati, hidup di dalam kerendah hatian, kau akan mewarisi bumi. Satu bisa berarti bumi itu adalah haaretz, adalah alam jasmania. Artinya banyak rezeki secara materi. Karena kalau di Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz, artinya Tuhan menciptakan yang rohani dan yang jasmani. Artinya mewarisi bumi itu sesuatu yang jasmania. Saya selalu ajarkan kepada anak saya dan saya ingat dari pengalaman saya, dari kebodohan saya. Saya ini orang yang arogan, maklum, OKB. Dari kere tiba-tiba jadi punya duit. Biasa saya itu kan, OKB kan begitu belagu kan. Dulu saya itu kalau ada, saya pertama kali punya mobil Katana ya, diserempet orang, saya cuma kasih senyum saja. Kasihan. Terus istri saya nanya, kenapa? Kasihan. Dua kali diserempet lagi, saya tak rem, walaupun kaget kita, kasihan. Mobil Katana jadi Panther, saudaraku. Panther jadi Baleno. Baleno baru jadi waktu itu BMW. Begitu diserempet, saya turun tak maki-maki orang. Jadi tenanis. Ayo enak kan rasanya kan? Enak. Sampai suatu ketika ya saya keluar bagi-bagi, yang keluar jenderal, saudaraku. Lah iya. Ampun. Hati-hati loh. Hati-hati, saudara. Psikologi jalan raya ya. Di jalan raya kita itu akan keluar watak asli kita. Nah, jadi dalam karir pun demikian ya. Selalu saya salah adalah karena kesombongan. Begitu saya merendah, saya selalu menang. Tuhan selalu bela. Begitu saya sombong, saya punya power, saya punya backingan menteri, saya punya backingan ring satunya ini, RI1. Saya punya backingan jenderal, saya punya backingan ini. Wah, mesti saya dipermalukan. Begitu saya ngerendah, saya lalu dimenangkan. Tapi masalahnya, waktu kita merendah itu tidak enak, dicaci maki, kadang-kadang diludahin. Saudara. Itu masalahnya. Dan itu membekasnya tahunan baru sembuh. Ya maklum lah, OKB. Tahunan baru sembuh. Ya, hati-hati tuh. Hati-hati ya. Nggak kuat derajat itu namanya. Tuhan berkati kita, Tuhan beri kita bumi ini, tapi kita nggak kuat derajat, diangkat nggak kuat. Berbahagialah orang yang rendah hatinya karena ia akan memiliki bumi. Ya, orang yang rendah hati akan mewarisi bumi. Kekayaan, kehormatan itu datang bukan karena kita hebat, bukan karena kita show off. Kekayaan, kehormatan datang padamu karena engkau selalu rendah hati. Sekali lagi, enggak lagi cerita lemah lembut ngelemer kayak melambai-lambai tangannya begitu ya. Enggak, saya lagi cerita sikap hati. Luar biasa ya firman Tuhan itu dan saya praktekkan. Dalam 5 tahun, 7 tahun ini terakhir, saya ngalami setiap kali dihajar sama sesama hamba Tuhan. Yang saudara, sahabat baik padahal. Dah tenang saja, biar saja. Ngaco lagi buat. Dah, biar saja. Tuhan selalu bela, Tuhan selalu angkat. Tuhan selalu angkat. Ya. Saudara bedakan mana yang kita lagi bercanda, mana yang kita lagi serius ya. Saudara bedakan. Ini catatan. Saudara bedakan. Nah, kadang-kadang ya
Kalau saudara lihat, saya mengkritik seseorang ya, itu saya sedang bercanda beneran ya. Kalau saya lagi ngomongin sesuatu itu saya lagi bercanda, makanya saya kasih kata-kata yang lucu-lucu ya. Tetapi ketika prakteknya sehari-hari nih, kita kenal orang ya, orang ajar kita. Saya selalu sudah biarin saja. Saya bilang begitu. Dan Tuhan selalu bela. Dan yang bela saya itu nggak main-main, saudaraku. Orang-orang senior-senior. Tapi waktu saya berusaha bela diri, nggak ada yang datang bela, nggak ada yang bela. Saya ngamatin deh. Dalam saya ngamatin, saya waktu tinggalkan Tuhan, itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk saya tinggalkan Tuhan kan. Itu ada sebelumnya. Itu diawali karena saya punya power, karena saya punya channel ini, backingan ini. Backingan itu punya kemana-mana. Pertamanya, saudara menang. 2 kali menang, 3 kali menang. Tapi jangan lupa, masalah yang ditunda itu adalah bencana di kemudian hari loh. Kita ini anak Tuhan. Jangan cerita orang dunia ya. Kita ini cerita anak-anak Allah. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah proses untuk serupa dengan Yesus. Kalau kamu tunda akan jadi bencana. Karena kita perlu tetap harus target dari Roh Kudus dalam hidupmu adalah serupa dengan Yesus. Hari ini PR-mu tidak dikerjakan, makin numpuk terakhir jadi bencana sampai kamu ditekuk habis serupa dengan Yesus. Ditekuk habis. Ya, ditekuk habis. Nah, yang kemarin saya cerita itu masalah kumis itu loh. Ya, reaksi kumis yang Paul jelek katanya kurang asem ini saya kutuk jadi kodok dalam tempurung. Ah itu kita lagi bercanda. Jangan dianggap serius. Tapi orang-orang anggap serius. Jadi orang kadang-kadang nggak mikir ini. Kadang-kadang mikir nggak tahu mana bercanda mana serius. Masa gara-gara orang ngomongin kumis saya harus saya bilangin saya kutuk jadi kodok dalam tempurung. Kadang-kadang orang itu enggak. Maksud saudaraku, hadapi itu dengan guyonan saja. Kalau ada orang merendahkanmu, maksudnya gitu loh. Jangan dibawa hati. Sikap hatimu itu loh. Nanti Tuhan yang bela. Sikap hatimu itu. Ya, saya ajari anak saya juga. Ingat ya. Ingat kerendah hatian itu. Kerendah hatian. Ingat kerendah hatian. Kalau kamu rendah hati, kamu akan memiliki bumi. Kalau James Bond bilang the world is not enough. Tapi kalau kamu rendah hati, the world belongs to you. Dunia akan menjadi milikmu. Semakin kamu rendah hati, semakin banyak berkat yang akan mengalir ke lembah kerendah hatianmu. Bukan rendah diri. Rendah diri akibat kita nggak rendah hati. Justru kita jadi rendah diri karena kita nggak rendah hati. Aku ini kere, miskin, apa segala macam. Nah itu, aku ini jelek, kumisnya jelek. Nah itu jadi kadang-kadang rendah diri kita jadi ngolok-ngolok orang. Karena kita nggak rendah hati. Ya disenggol dikit, itu kumisnya jelek. Marah kita. Ya kan. Wah, kamu ngutukin kumis saya jelek, ini Tuhan yang numbuhin tuh. Baru gua kutuk jadi kodok dalam tempurung loh. Nah itu kerendahan hatian itu Anda perlu. Hadapi semua itu dengan bercanda saja. Kita ini hanya bahan bercanda saja sama Tuhan kok. Hidup itu bikin yang fun gitu loh. Tuhan itu buat hidup kita. Jangan rendah diri. Wah, saya ini dari keluarga miskin. Tuhan bilang justru yang miskin, yang bodoh itu dipakai Tuhan buat permalukan yang hebat. Itulah kerendahan hatian, ya. Jadi makanya tiap hari harus baca firman. Jadi ngerti bagaimana harus bersikap. Baca firman itu jadi rema. Supaya firman itu bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Berani terima tantangan? Jadilah rendah hati, bukan rendah diri. Jadilah rendah hati, responi dengan rendah hati. Maka the world belongs to you. Dunia akan menjadi milikmu. Jadi kalau Emile berkata apa? How low can you go? How low can you go? Seberapa rendah kamu bisa merendahkan hatimu? Sebegitu Tuhan berkati kamu. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membuat lo hidup dalam kelimpahan. Hidup di dalam